teman-teman, perkenalkan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil tugas kami yang berjudul multimedia dan VR atau virtual reality. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nasution. Saya dari grup TK21A. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang multimedia. Tunggu, maaf, nggak nampak betulan, nggak ada balik, guys. Silakan. Ya. Yang pertama saya akan membahas tentang si multimedia. Multimedia sendiri memiliki arti adalah integrasi dari beberapa komponen seperti teks, audio, video, animasi, dan gambar. Multimedia ini akan diatur melalui software dalam komputer dan yang terdapat interaksi antara media dan si pengguna tersebut. Namun, secara umum, menurut Ross dalam kitab suci komputer dan multimedia, dapat dikatakan multimedia ini bila ada gantungan dari minimal 3 elemen. 3 elemen tersebut yakni antara suara, gambar, dan teks. Kata multimedia sendiri berasal dari kata multi yang berarti banyak dan media tersebut dan media sendiri yang merupakan pengantar, sehingga multimedia menjadi sarana untuk mempresentasikan suatu objek tertentu melalui platform dengan kombinasi berbagai unsur. Komputer menjadi instrumen yang secara fungsional mengontrol si multimedia tersebut. Komputer digunakan untuk menghubungkan teks, grafik, audio, sehingga secara teknis ada proses penggabungan antara lirik dan tool untuk melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Elemen-elemen yang terhubung dari si multimedia tersebut di dalam yang tercakup dalam buku Information Technology in Business Principle Practice Opportunity dijelaskan bahwa ada 6 elemen penting dalam multimedia. Ke-6 elemen tersebut diantaranya: manfaat si multimedia tersebut. Adapun manfaat dari multimedia, yang pertama, manfaat yang paling penting untuk pendidikan. Multimedia memberi manfaat khusus pada pendidikan karena dapat dikombinasikan dengan pengajaran hingga apa yang disebut dengan edutainment, penggabungan edukasi dan entertainment menjadi hal yang paling populer di ranah edukasi karena proses belajar mengajar tidak lagi berlaku satu arah secara tradisional, tetapi juga lebih menarik dan mudah dipahami. Manfaat yang kedua adalah manfaat untuk dunia hiburan. Selain pendidikan, multimedia juga manfaat untuk di dunia hiburan. Penggunaan multimedia untuk di dunia hiburan memiliki masa perkembangan yang hampir selaras dengan perkembangan multimedia itu sendiri. Hal ini tidak lepas dari penggabungan secara elektronik sebagai media informasi global maupun massal. Setelah multimedia berkembang, dunia hiburan makin kaya dengan tampilan audiovisual yang bisa direkayasa lewat efek visual. Manfaat multimedia yang ketiga, selain untuk dunia hiburan dan pendidikan, manfaat multimedia yang ketiga adalah manfaat untuk bisnis. Multimedia juga bermanfaat penting bagi keberlangsungan bisnis di dunia modern. Peran ini terutama ditemukan dalam proses pemasaran, promosi iklan, presentasi demo produk, hingga komunikasi berbasis jaringan, hingga sekarang berupa aplikasi. Selain untuk bisnis, manfaat yang keempat dari si multimedia tersebut adalah untuk manfaat teknologi dan sains. Selain untuk hiburan, multimedia juga dapat digunakan dalam teknologi serta sains. Hal ini seperti misalnya penambahan peralatan audio, visual untuk prosedur operasi otak atau bedah tubuh manusia. Manfaat efisiensi dari kehadiran multimedia dapat mendukung sains berbasis teknologi. Manfaat yang kelima, ada manfaat di dunia seni. Multimedia juga bermanfaat dalam dunia seni, terutama berkaitan dengan pameran seni, sehingga perkembangan teknologi untuk jenis seni berupa berbasis digital, penggunaan perangkat elektronik untuk menghasilkan karya seni seperti animasi hingga desain komunikasi visual juga tak lepas dari peranan aspek multimedia ini. Peranan yang keenam, manfaat bagi di dunia teknik. Dalam perkembangannya, dunia teknik atau khususnya teknik informatika menggunakan multimedia sebagai sarana utama bagi pekerjaan pada insinyur teknik. Misalnya, seorang teknisi atau insinyur perangkat lunak bisa menampilkan simulasi militer untuk pelatihan industri sebelum barang
sebelum barang sesungguhnya diproduksi. Nah, berikut kita lihat sama-sama tentang si komponen-komponen si multimedia tersebut. Nah, otomatis kita juga tidak asing tentang komponen-komponen multimedia tersebut. Seperti kita lihat contoh gambar yang sama-sama kita lihat, multimedia memiliki komponen yang pertama yang paling jelas terlihat dari gambar yang kita bikin ini. Pertama di situ terletak tentang namanya HP atau handphone atau laptop, bisa juga iPad, bisa juga komputer, bisa juga VR atau virtual reality. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rasyaan, saya dari grup TK21A. Di sini saya akan menjelaskan definisi multimedia. Definisi multimedia ada 3, yaitu 1. Teks merupakan komponen utama multimedia yang berupa teks, frasa, dan paragraf. Teks merupakan salah satu bentuk media informasi dan komunikasi yang paling dasar. 2. Grafis. Grafis atau grafik merupakan bentuk informasi multimedia non-teks yang berupa sketsa, gambar, juga fotografi. Dalam perkembangannya, komponen grafis juga masuk dalam jajaran awal multimedia yang ditemukan sebagai bentuk informasi dan komunikasi manusia. 3. Animasi. Animasi merupakan komponen multimedia yang cukup terakhir dengan perpaduan gambar grafis dan gambar bergerak. Animasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan media yang lebih menarik impresif. 4. Video. Video merupakan komponen multimedia yang juga cukup tua karena muncul dalam sejarah perkembangan multimedia itu sendiri. Video merupakan entitas gambar bergerak pertama yang dapat diputar dengan kecepatan frame tertentu. Video lantas juga berkembang dari sekedar film bisu menjadi video dengan suara. Audio muncul sebagai komponen multimedia setelah teks. Audio berhubungan erat dengan proses perekaman, yaitu musik, dialog, juga semua hal yang berbasis pada suara. Audio menjadi salah satu aspek penting dari multimedia hingga sekarang. Perkembangan audio juga didukung oleh adanya efek khusus dalam membangun sebuah audio, seperti halnya pada video. Jenis-jenis multimedia. 1. Multimedia linear merupakan multimedia yang bersifat non-interaktif. Hal ini umumnya dicirikan dengan tidak adanya kontrol terhadap suatu konten oleh para penggunanya. Jenis multimedia ini bersifat satu arah dan memiliki eksklusivitas yang berbasis pada buatannya. Multimedia jenis ini umum digunakan sebagai informasi massal, seminar, video promosi, hingga paparan tugas atau rapat. Media non-linear. Berkembalikan dengan multimedia linear, multimedia non-linear memiliki aspek interaktif terhadap pengguna atau end user. Jenis multimedia ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol atau mengakses subjek media tersebut. Hal ini dapat dicontohkan lewat permainan komputer atau video game, situs daring, aplikasi pada ponsel pintar, menu self-service pada restoran cepat saji, dan sebagainya. Pengertian virtual reality. Virtual reality atau yang disebut dengan realitas maya adalah sebuah teknologi yang dapat memungkinkan penggunanya bisa berinteraksi terhadap objek nyata yang disajikan menggunakan. Virtual reality sebenarnya adalah lingkungan atau objek yang hanya ada dalam imajinasi yang mempunyai membangkitkan suasana 3 dimensi sehingga membuat pengguna seolah-olah terlibat secara fisik. Pada saat diri seseorang dilengkapi dengan berbagai macam peralatan virtual reality, maka indera seseorang tersebut seolah-olah dapat merasakan benar-benar berada di dalam lingkungan tersebut seperti nyata. Meskipun apabila peralatan yang ada pada dirinya dilepas, akan terasa bahwa sebenarnya gaya tersebut hanyalah virtual yang mirip sekali dengan kenyataan. Biasanya sebuah sistem virtual reality dilengkapi dengan berbagai macam peralatan yang mendukung supaya penggunanya bisa lebih merasakan sensasi
yang ada dalam lingkungan buatan tersebut. Misalnya, dengan penggunaan handset dan berbagai macam properti fisik yang lain tergantung dari detail lingkungan virtual reality tersebut. Di sini ada pengertian virtual reality menurut para ahli. Pengertian virtual reality menurut American Libraries Association atau ALA adalah simulasi gambar atau sesuatu lingkungan yang dilakukan oleh komputer yang bisa dialami dengan menggunakan peralatan elektronik khusus, di mana dapat memungkinkan gunanya terasa hadir dalam lingkungan alternatif di dunia nyata terhadap objek dan informasi virtual 3D atau 3 dimensi dengan data tambahan seperti grafik dan suara. Contoh penggunaan virtual reality. Contoh penerapan virtual reality adalah simulasi penerbangan. Pilot bisa menggunakan sistem virtual reality untuk melakukan simulasi penerbangan sebelum melakukan penerbangan yang sebenarnya. Cara kerja virtual reality. Cara kerja sistem virtual reality adalah seperti biasa. Seperti ini, pengguna memperhatikan suatu dunia semua yang sebelumnya bentuk gambar-gambar yang bersifat dinamis. Dengan media perangkat handphone atau speaker, pengguna bisa mendengar suara realistis dengan menggunakan media handset, glove, dan walker. Sebuah gerakan pengguna dapat dipantau. Peralatan virtual reality. Beberapa peralatan yang digunakan dalam virtual reality diantaranya adalah sebagai berikut. Glove. Piranti merasukan yang bisa menangkap gerakan tangan dan mengirim suatu informasi ke sistem handset. Piranti yang fungsinya adalah untuk memonitor gerakan kepala walker. Piranti yang berfungsi untuk memantau adanya gerakan kaki. Perbedaan virtual reality dan augmented reality. Meskipun antara virtual reality dan augmented reality sama, membuat penggunanya merasakan dunia virtual, tapi perbedaan antara virtual reality dan augmented reality cukup jelas. Virtual reality bekerja dengan cara memutuskan kontak antara indera manusia dengan dunia nyata, sedangkan augmented reality bekerja dengan cara menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia virtual nyata. Meskipun apabila peralatan yang ada pada dirinya dilepas, akan terasa bahwa sebenarnya dunia tersebut hanyalah virtual yang mirip sekali dengan kenyataan. Biasanya sebuah sistem virtual reality dilengkapi dengan berbagai macam peralatan yang mendukung supaya penggunanya bisa lebih merasakan sensasi yang ada dalam lingkungan buatan tersebut. Misalnya, dengan penggunaan handset dan berbagai macam properti fisik yang lain tergantung dari detail lingkungan virtual reality tersebut. Di sini ada pengertian virtual reality menurut para ahli. Pengertian virtual reality menurut American Libraries Association atau ALA adalah simulasi gambar atau sesuatu lingkungan yang dilakukan oleh komputer yang bisa dialami dengan menggunakan peralatan elektronik khusus, di mana dapat memungkinkan gunanya terasa hadir dalam lingkungan alternatif di dunia nyata terhadap objek dan informasi virtual 3D atau 3 dimensi dengan data tambahan seperti grafik dan suara. Contoh penggunaan virtual reality. Contoh penerapan virtual reality adalah simulasi penerbangan. Pilot bisa menggunakan sistem virtual reality untuk melakukan simulasi penerbangan sebelum melakukan penerbangan yang sebenarnya. Cara kerja virtual reality. Cara kerja sistem virtual reality adalah seperti biasa. Seperti ini, pengguna memperhatikan suatu dunia semua yang sebelumnya bentuk gambar-gambar yang bersifat dinamis. Dengan media perangkat handphone atau speaker, pengguna bisa mendengar suara realistis dengan menggunakan media handset, glove, dan walker. Sebuah gerakan pengguna dapat dipantau. Peralatan virtual reality. Beberapa peralatan yang digunakan dalam virtual reality diantaranya adalah sebagai berikut. Glove. Piranti merasukan yang bisa menangkap gerakan tangan dan mengirim suatu informasi ke sistem handset. Piranti yang fungsinya adalah untuk memonitor gerakan kepala walker. Piranti yang berfungsi untuk memantau adanya gerakan kaki. Perbedaan virtual reality dan augmented reality. Meskipun antara virtual reality dan
Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached. Perkenalkan, nama saya Tisan Gersang. Di sini saya akan menjelaskan peralatan virtuality. Beberapa peralatan yang digunakan dalam virtual reality diantaranya adalah sebagai satu, piranti masukan yang bisa menganggap gerakan tangan yang mengirim suatu informasi sistem. Piranti yang berfungsi adalah untuk memonitor gerakan kepala. Piranti yang berfungsi untuk memantau adanya gerakan. Perbedaan virtual reality dan augmented reality. Meskipun antara virtual reality dan augmented reality sama-sama membuat pengguna merasa dunia virtual, tapi perbedaan antara virtual reality dan augmented reality cukup jelas. Virtual reality bekerja dengan cara menghapus secara indera manusia, sedangkan augmented reality bekerja dengan cara menghubungkan antara dunia virtual. Untuk bisa benar-benar menghilangkan dunia nyata yang ada di sekitarnya, pengguna virtual reality yaitu, sedangkan pengguna augmented reality hanya memerlukan sebuah smartphone bisa menjalankannya. Sebagai contoh sederhana augmented reality yaitu mainan menjalankan program tersebut, pengguna hanya perlu menggunakan smartphone untuk menyatakan antara dunia nyata dengan virtual yang berisi berbagai macam komponen virtual reality. Yang paling mudah dikenali adalah head-mounted display atau HMD. Manusia adalah makhluk visual dan teknologi tampilan seringkali membuatnya berbeda. Terbesar antara lain sistem reality virtual yang imersif dan antarmuka, pengguna tradisional. Dengan banyak pilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang muncul, masa depan perangkat wearable yaitu berkembang namun belum dapat diketahui posisinya sehingga sejauh mana. Konsep seperti HTC Vive, Oculus Quest dan PlayStation VR adalah permainan pasar, tetapi ada juga permainan seperti Google, Apple, Samsung, Lenovo yang mungkin mewujudkan industri dengan tingkat imersi dan kebutuhan baru. Beberapa pentingkah audio dalam VR? Aplikasi virtual reality yang menyakitkan lebih dari sekedar grafik, baik mendengar maupun penglihatan, merupakan pusat indera ruang seorang. Fakta manusia beraksi lebih cepat terhadap isyarat audio daripada isyarat visual. Untuk menciptakan pengalaman realitas virtual yang benar-benar mendalam, suara, lingkungan yang akurat dan karakteristik spesial adalah suatu keharusan. Ini memberikan rasa keadilan yang kuat di sementara informasi audiovisual paling mudah diresapkan dalam virtual reality. Upaya penelitian dan pengembangan aktif masih dilakukan ke input taktil seperti treadmill optical memungkinkan pengguna untuk merasa seolah-olah mereka benar-benar berjalan melalui simulasi daripada duduk di kursi atau sofa. Teknologi haptik juga dikenal sebagai teknologi umpan balik kinestik atau sentuh, yang kini telah berkembang dari motor permisal yang sederhana menjadi teknologi ultrasound futurik. Kenapa virtual reality? Apa itu virtual reality dan manfaatnya? Banyak bisnis bisa mendapat manfaat dari teknologi VR, khususnya dalam industri hiburan. Film dan video game imersif adalah contoh yang bagus karena industri miliar dolar yang konsumen selalu tertarik pada hal-hal baru. Realitas virtual juga dapat diterapkan untuk beragam bisnis yang lebih serius. Berikut beberapa antara. 1. Arsitektur, pelatihan, pendidikan, olahraga, kedokteran, seni, dan apa itu virtual reality dan tidak mengherankan, industri video game adalah salah satu pendukung besar virtual reality. Dengan untuk headset Oculus Rift telah dimasukkan ke dalam game tersebut, Rim dan Grand Theft Auto. Tetapi, game yang lebih baru seperti Elite Dangerous hadir dengan dukungan headset bawaan. Banyak metafora antar muka pengguna yang benar dalam game harus disesuaikan. Tapi industri telah cepat beradaptasi karena perangkat keras game virtuality yang sesungguhnya telah tersedia secara luas. 1. Virtuality untuk
dalam penerbangan, kedokteran, dan militer. Pelatihan virtual reality memiliki manfaat sebagai alternatif yang menarik dari pelatihan langsung dengan pelatihan mahal. Situasi berbahaya atau teknologi pilot komersial dapat menggunakan cockpit reality dengan teknologi VR dalam program pelatihan logistik. Ia menggabungkan penerbangan virtual dan industri langsung. Ahli bedah dapat berlatih dengan alat dan pasien virtual, kemudian mentransfer keterampilan virtual mereka ke industri. Penelitian telah mulai menunjukkan bahwa pelatihan semacam ini membantu dokter untuk lebih cepat dan membuat lebih sedikit kesalahan. Polisi dan tentara juga dapat melakukan pelatihan secara virtual yang dapat dihindari risiko hingga kehilangan. 2. Virtual reality untuk pengobatan penyakit. Beberapa tentang kedokteran, virtual reality juga memberikan manfaat bagi terapi penyakit. Dalam kasus penggunaan ini, fungsi VR adalah kemungkinan para pasien untuk menghadapi tantangan dalam lingkungan yang atau mengatasi fobia dalam kombinasi dengan terapi perilaku. VR memiliki potensi di luar aplikasi game, industri, dan pemasaran untuk membantu orang pulih dari gangguan mental. 3. Virtual reality dan visualisasi data dan rekayasa ilmiah telah mendapat manfaat dari virtual reality selama bertahun-tahun. Meskipun inovasi terbaru dalam teknologi virtual telah menarik minat dalam segala hal, mulai dari visualisasi miniatur sehingga arsitektur dan motivasi. 4. Virtual reality untuk pendidikan. Virtual reality dapat menggunakan pelajaran di ruang kelas dengan memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pelajaran. VR memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi, mengalami, dan tenggelam dalam lingkungan virtual. Ada 2 cara realistis virtual dalam digunakan dalam kelas atau yang kini telah berkembang dari motor permisal yang sederhana menjadi teknologi ultrasound futurik. Kenapa virtual reality? Apa itu virtual reality dan manfaatnya? Banyak bisnis bisa mendapat manfaat dari teknologi VR khususnya dalam industri hiburan. Film dan video game imersif adalah contoh yang bagus karena industri miliar dolar yang konsumen selalu tertarik pada hal-hal baru. Realitas virtual juga dapat diterapkan untuk beragam bisnis yang serius. Berikut beberapa antara. 1. Arsitektur, pelatihan, pendidikan, olahraga, kedokteran, seni, dan apa itu virtual reality dan tidak mengherankan. Industri video game adalah salah satu pendukung besar virtual reality. Dengan untuk headset Oculus Rift telah dimasukkan ke dalam game tersebut, Rim dan Grand Theft Auto. Tetapi, game yang lebih baru seperti Elite Dangerous hadir dengan dukungan headset bawaan. Banyak metafora antar muka pengguna yang benar dalam game harus disesuaikan untuk tapi industri telah cepat beradaptasi karena perangkat keras game virtuality yang sesungguhnya telah tersedia secara luas. 1. Virtuality untuk pelatihan. Dalam penerbangan, kedokteran, dan militer, pelatihan virtual reality memiliki manfaat sebagai alternatif yang menarik dari pelatihan langsung dengan pelatihan mahal. Situasi berbahaya atau teknologi pilot komersial dapat menggunakan cockpit reality dengan teknologi VR dalam program pelatihan logistik. Ia menggabungkan penerbangan virtual dan industri langsung. Ahli bedah dapat berlatih dengan alat dan pasien virtual, kemudian mentransfer keterampilan virtual mereka ke industri. Penelitian telah mulai menunjukkan bahwa pelatihan semacam ini membantu dokter untuk lebih cepat dan membuat lebih sedikit kesalahan. Polisi dan tentara juga dapat melakukan pelatihan secara virtual yang dapat dihindari risiko hingga kehilangan. 2. Virtual reality untuk pengobatan penyakit. Beberapa tentang kedokteran, virtual reality juga memberikan manfaat bagi terapi penyakit. Dalam kasus penggunaan ini, fungsi VR adalah kemungkinan para pasien untuk menghadapi tantangan dalam lingkungan yang atau mengatasi fobia dalam kombinasi dengan terapi perilaku. VR memiliki potensi di luar aplikasi game, industri,
pemasaran untuk membantu orang pulih dari gangguan mental. 3. Virtual reality dan visualisasi. Kan saya pikir lanjutkan contoh dari yang kedua. Contoh virtuality yaitu virtuality untuk pengobatan penyakit mental. Berbicara tentang kedokteran, virtuality juga memberikan manfaat bagi terapi pengobatan penyakit mental. Dalam kasus penggunaan ini, fungsi VR adalah memungkinkan para veteran untuk menghadapi tantangan dalam lingkungan yang terkendali atau mengatasi fobia dalam kombinasi dengan terampil dalam VR memiliki potensi di luar aplikasi game, instruksi, dan pemasaran untuk membantu orang pulih dari mental. Dan yang ketiga ada virtuality dan visualisasi data dan rekayasa ilmiah telah dapat manfaat dari kehadiran VR selama bertahun-tahun. Meskipun inovasi terbaru dalam teknologi visual telah menarik minat dalam segala hal mulai dari molekuler hingga arsitektur dan yang keempat, virtual reality untuk pendidikan. Virtual reality dalam melengkapi pengajaran di ruang kelas dengan memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pengajaran. VR dan siswa untuk mengeksplorasi atau mengalami dan dalam lingkungan virtual. Ada dua cara realitas virtual dapat digunakan dalam kelas. Siswa menjelajahi lingkungan virtual menggunakan komputer, keyboard. Siswa bereksplorasi menggunakan beberapa perangkat input seperti pengontrol dan headset VR. Dan bedakan siswa sepenuhnya menggunakan tampilan yang dipasang di kepala atau AN. Alat ini dapat digunakan untuk mata pelajaran apapun dan memberikan kesempatan bagi pendidik untuk bereksplorasi peserta didik serta terlibat dengan berbagai gaya belajar. Misalnya, siswa dapat berjalan melalui hutan-hutan dan menemukan berbagai hewan dan tumbuhan. Teknologi ini juga menawarkan ruangan lingkup besar untuk desain dan pengodean VR. Dapat dimasukkan ke dalam kurikulum kelas untuk mengajarkan keterampilan pribadi dan sosial tanpa menghambat lokasi dan komunikasi. Cara kerja virtuality. Yang pertama, pernahkah Anda bertanya-tanya mana cara kerja VR atau virtuality? Bagaimana handset VR bisa membuat Anda merasa seperti benar-benar terbang di langit yang tinggi? Padahal sebenarnya Anda hanya berada di dalam kamar. Teknologi ini tidak hanya sekedar mengganti apa yang bisa kita lihat dengan sesuatu yang lebih menakjubkan, namun lebih dari itu dengan segudang manfaatnya yang luar biasa. Pengembangan dan inovator virtuality makin menemukan peluang dalam teknologi imersif ini. Didorong oleh alat yang mengubah perasaan kita, apa yang kita lihat, dan bahkan apa yang bisa kita dengar di sekitar kita. Karena jumlah headset realitas virtual terus bertambah, VR muncul sebagai bagian umum dan pelengkap digital. Headset VR pada dasarnya hanyalah mesin yang dirancang untuk menggantikan lingkungan kita dengan sesuatu yang dibuat dalam perangkat lunak. Ada sensor gyroscopik, akselerator, dan magnetometer untuk menentukan bagaimana Anda bergerak dan melacak interaksi Anda dengan ruang virtual handset VR, juga pengalaman VR bagi Anda, atau terhubung dengan program tambahan. Berikut adalah beberapa komponen dan teknologi yang menjadi dasar tercipta perangkat dan lingkungan virtual.
Yang pertama, bidang pandang frame rate. Bidang pandang atau frame rate telah menjadi perhatian umum bagi perusahaan VR agar VR membenamkan kita dalam lingkungan baru. VR perlu meniru bidang pandang kita. Sayangnya, manusia pada umumnya mampu melihat bidang yang jauh lebih luas daripada yang biasanya dapat disediakan oleh headset VR. Rata-rata, manusia dapat melihat sekitar 220 derajat konten di sekitarnya. Headset VR dapat melakukan sekitar 180 derajat. Bidang pandang di headset dunia yang terlihat di sekitar kita dan sebenarnya mirip dengan lingkungan kita saat ini. Hingga kini belum ada handset yang dapat bergradasi bidang pandang manusia sebelumnya. Tetapi teknologinya terus berkembang di samping ruang yang lebih baik atau frame rate. Frame rate adalah elemen visual yang menentukan cara kerja VR. Alasan frame perlu bergerak dengan kecepatan luar biasa dalam layar headset VR adalah untuk meniru apa yang kita lihat di kehidupan nyata. Para ahli percaya bahwa mata manusia dapat menangani 3.000 frame per detik. Sebagian besar pengembangan telah menemukan bahwa apapun yang kurang dari 60 fps menyebabkan perasaan disorientasi dan mual. Para ahli terus berusaha mengembangkan dan target mencapai hingga 120 fps. Dan yang kedua, audio spesial dan efek suara. Banyak orang mengira bahwa VR adalah hanya sebatas pengalaman visual. Pada kenyataannya, VR mampu membenamkan penggunaan sepenuhnya ke dalam ruang yang berbeda. Ini menuntut lebih dari sekitar pandangan yang baik tentang lingkungan kita. Kita juga memerlukan audio spesial atau suara 360 derajat untuk membantu benar-benar merasa seperti berada di lingkungan baru. Teknologi VR ini terakhir menggunakan audio spesial untuk simulasikan jenis lanskap atau audio unik yang ada harapan di kita. Semakin baik audionya, semakin ada merasa terbebani berangkat suara yang olah-olah datang dari belakang, atas, ataupun samping Anda. Audio spesial juga membantu Anda bergerak melalui pengalaman VR seperti yang diinginkan pengembangan dengan menunjukkan ke dalam Anda harus bergerak. Headset VR dilengkapi dengan modem menggunakan audio spesial untuk menyampaikan arah yang mana Anda perlu dan mendukung rasa realisme saat Anda bergerak melalui lingkungan dan pengalaman. Yang ketiga ada posisi dan pelacakan kepala. Hal yang membuat VR sangat menarik adalah Anda dapat bergerak di ruangan virtual dan lingkup itu secara otomatis akan menyesuaikan dengan posisi Anda. Fitur pelacakan kepada dan posisi diukur dalam derajat yang bebas. Memungkinkan Anda menjelajahi lingkungan virtual tanpa batas layaknya di lingkungan nyata. Handset yang menggunakan 6 derajat kebebasan dapat memeriksa posisi Anda di sebuah ruangan dan menentukan arah yang dituju pada Anda. Ini berarti bahwa Anda dapat memiliki gerakan otonom penuh melalui ruang. Headset VR juga dilengkapi sensor yang dapat membantu Anda tetap aman saat bergerak di ruangan. Makin hari, teknologi pelacakan pada VR semakin canggih. Teknologi pelacakan mata mampu meningkatkan fokus ketika berada dalam lingkungan VR, sekaligus mengurangi rasa mual yang dirasakan sebagai orang ketiga menggunakan headset VR. Sensor, umpan balik, haptik, dan teknologi pelacakan lainnya yang digunakan untuk menyematkan opsi mengontrol ke dalam VR juga dapat membuat lanskap. Dan sekian hasil dari diskusi kami.
Terima Terima kasih. Arigato.